Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat, semangat? Ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang dengan ilmu, pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Ini adalah pembahasan yang menjelaskan tentang betapa pentingnya menuntut ilmu dan betapa berharganya ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan. Ini renungan untuk yang kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-33. Dahulu tidak terbayang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang, berita manusia pergi ke bulan sudah biasa kita dengar. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus, seorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat? Dari perenungan ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa manusia itu bisa menambah pengetahuannya, bisa bertambah ilmunya kalau dia mau bergerak mencari wawasan di luar. Untuk itu kita sebagai pelajar, sebagai siswa dan siswi harus semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya ilmu dan wawasan kita bertambah. Begitu ya. Kita lanjutkan. Bila dikaitkan dengan firman Allah di atas, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Ya, buktikan. Ini adalah sebuah renungan buat kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita potensi akal. Akal yang diberikan oleh Allah itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa sebaik-baiknya? Ya, akal itu digunakan untuk hal yang baik-baik. Jangan akal pikiran kita digunakan hal yang negatif, memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya, atau menggunakan akal itu untuk sesuatu yang merugikan orang lain. Supaya apa? Potensi akal yang diberikan oleh Allah ini semakin lama
semakin terasah, ya. Kalau sudah terasah, kita akan menjadi orang yang hebat. Seperti yang dicontohkan tadi, ada Columbus yang menemukan teori bumi itu bulat. Begitu ya. Selanjutnya, nah coba ini diperhatikan, cermatilah. Amati gambar ini, kemudian berikan tanggapanmu. Kira-kira kalian kalau melihat gambar-gambar ini, apa yang ada di dalam benak kalian? Gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar apa? Ya, ada yang sudah menjawab itu ya. Gambar anak-anak siswa-siswi SMP yang lagi belajar di laboratorium IPA. Nah, ini adalah penting meneliti apa fenomena-fenomena yang ada di alam, terus disimpulkan dalam sebuah teori. Yang kedua sebelah kanan itu gambar apa? Ya, sama juga itu. Gambar siswa-siswi atau siswa-siswa yang sedang praktek penelitian tentang IPA juga. Tentang apa itu? Tentang pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang ada di luar. Ini penting. Kalian juga harus bisa mencoba. Kenapa tumbuhan itu kalau di dalam ruangan sama di luar itu sangat berbeda pertumbuhannya? Kenapa? Itu bisa kalian teliti. Yang ketiga gambar di bawah itu gambar apa? Nah, ini adalah gambar siswa-siswi yang cari clipping atau merangkum dari beberapa tulisan-tulisan yang ada di koran dan media massa. Ya, baik, kita lanjutkan. Mari membaca Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran yang perlu dibaca pertama kali? Supaya dasar pokok ilmu pengetahuan kita itu ada pijakan dari Al-Quran. Tahukah kamu siapakah yang punya ilmu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, artinya Maha Mengetahui, Maha Berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas tanpa batas. Ini berbeda dengan manusia. Manusia itu berilmu tetapi terbatas, hanya hal atau bidang-bidang tertentu saja. Orang ahli IPA tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menggeluti dalam hal ilmu yang lain, ilmu geografi, ilmu agama, dan sebagainya. Sebaliknya, orang IPS itu juga tidak bisa memahami apa yang dimaksud dari bidang ilmu IPA. Nah, ini berbeda dengan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu ilmu. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah. Ilmu Allah yang tertulis itu kitabullah, dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungannya. Nah, ini ada beberapa poin yang di sini perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kita mempelajari ilmu dasarnya harus dengan membaca Al-Quran atau tahu isi kandungan Al-Quran. Nah, salah satu mempelajari Al-Quran itu ya membaca dengan tartil. Tartil itu apa? Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Mari membaca Al-Quran dengan tartil ayat-ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni
wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini terdapat dalam surat Ar-Rahman yang tadi kita sebutkan, ayat ke-33. Jadi manusia dan jin itu bisa menembus langit dan bumi kalau dia menggunakan akal pikirannya. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, ayat tersebut sangat cocok untuk kalian semuanya sebagai pelajar mempelajarinya karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dan dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Nah, ini perlu kalian buktikan. Jadi fenomena-fenomena yang ada di alam sekitarnya itu perlu kalian kaji, diteliti. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ada malam, ada siang, kenapa tumbuhan itu satu dan lainnya berbeda. Nah, itu adalah fenomena-fenomena alam. Kalau kita teliti, kita gunakan akal pikiran kita dengan baik, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan di luar yang kita dapatkan di dalam sekolah. Begitu ya. Guna akal. Kenapa Allah memberikan potensi akal kepada manusia? Nah, ini jawabannya. Manusia diberi potensi Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Makanya tidak boleh menyerah dan tidak boleh menjadi orang yang nganggur, tidak punya karya, tidak berpikir. Nah, ini. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kita semangat dalam belajar, apalagi ini masa pandemi, ini sudah tidak ada alasan tidak belajar, dolan, bermain, itu jangan diterus-teruskan. Kita tetap punya kewajiban sebagai seorang pelajar, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru tetap harus dilaksanakan. Itu menunjukkan kita istiqomah dalam mencari ilmu dan ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan diangkat derajatnya dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Kita lanjutkan. Ini kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya bagaimana? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kalian muslim tentunya? Ya, kalau kalian mengaku sebagai seorang muslim, kalian harus tanamkan kewajiban menuntut ilmu ini dalam diri kalian semuanya. Jadi tidak ada alasan malas dalam belajar. Jadi kalau kalian malas dalam belajar berarti tidak mengamalkan hadis ini. Ini untuk kita semua, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan atau muslimah. Pentingnya menuntut ilmu. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan man arada dunya fa alaihi bil ilmi
Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan kedua-duanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini adalah sebuah hadis yang menegaskan bahwa segala sesuatu keinginan manusia itu bisa diraih hanya dengan ilmu. Pingin bisa memperbaiki motor, nah kita belajar yang namanya ilmu mekanik motor atau ilmu otomotif. Pingin yang perempuan pingin menjadi seorang master chef, harus pinter atau harus belajar ilmu tata boga. Ada yang ingin menjadi seorang desainer, harus tahu ilmu tata busana. Nah ini desainer itu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia dan segala sesuatu yang ada di akhirat, semuanya bisa diraih hanya dengan ilmu. Perilaku orang yang cinta ilmu. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan pengamalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Coba ini diperhatikan. Yang pertama, orang itu senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Ini kira-kira kalian sudah menerapkan poin pertama ini apa belum? Apakah sudah ada kebiasaan membaca setiap hari atau belum? Kalau belum, mari kita kerjakan poin yang pertama ini dengan baik. Yang kedua, selalu mencari ilmu tentang alam semesta. Ini menjadi orang yang penasaran dengan fenomena alam semesta. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi dengan terus-menerus menelaahnya. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Jadi, ilmunya Allah itu luas sekali. Kita diperintahkan untuk mencarinya. Jadi, ilmu itu tidak akan datang mak bedunduk, datang sendiri tanpa belajar, tanpa dicari, tanpa ada usaha. Itu mustahil. Makanya kita diperintahkan untuk mencarinya. Karena ilmu Allah itu luas sekali, ada di bumi, ada di langit, dimanapun. Ya, ini buat anak-anak yang masih malas-malesan, silakan diperbaiki niatnya, disadarkan kembali tugas utamanya sebagai seorang pelajar, yaitu apa? Mencari ilmu dan belajar. Jangan ditambah-tambah dengan kegiatan yang kurang penting ya. Yang keempat, rendah hati. Nah ini, atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang ada di dalamnya. Artinya orang yang sudah berilmu itu ibarat filosofinya padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadi orang yang berilmu semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Nah ini penting. Supaya apa? Ilmu yang sudah didapatkan itu bermanfaat baik dirinya dan baik untuk orang lain dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, diamalkan dengan sebaik-baiknya,
Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.